Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat bimbingan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, Kau mulai pelajaran kami Tuhan, kiranya Kau berkati, Yesus yang akan mengajar kami Tuhan, Kau berkati juga kami yang akan mendengarkan Tuhan, supaya apa yang disampaikan kepada kami Tuhan, boleh kami simak dan boleh kami pelajari ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, Pak Yusak, itu untuk diketahui, kemarin adik-adik kita bersama Pak Yonatan semua pada meresmikan satu gereja di satu dusun namanya apa? SK ya? SK gitu. Nah, itu Pak. eh, saudara kita Diki akan mengembalakan di sana, akan ditugaskan untuk melayani. Jadi Diki sekarang nggak berada di sini, nanti mengikuti dengan cara Zoom. Dari sana ada internet connection. Nah, itu seperti modelnya seperti Agape dan Anis yang ada di Gua Buma. Jadi kelihatan di sini ada berkurang. Ya. Tapi itu karena mereka harus melayani di tempat lain, tapi mereka akan mengikuti gitu dari jarak jauh. Ya, itu aja untuk diketahui. Bagus lah, pokoknya sudah mulai melayani lebih bagus, terjun. Saya dalam pengalaman pelayanan itu lebih sering memang sebelum bisa berenang sudah ditendang nyemplung kolam. Istilah. Sebelum bisa berenang kita semua sudah ditendang oleh Tuhan untuk nyemplung dulu. Ambil nyemplung sambil gelagap belajar berenang. Jadi memang idealnya dipersiapkan dulu matang baru pelayanan. Tapi itu waktu kita tidak ada, Tuhan Yesus tidak segera datang. Jadi langsung terjun, saya setuju sekali. Sambil belajar terus tidak apa-apa. Ya. Saya dukung Deki, saya dukung Anis, AKP, ya, pelayanan di tempat masing-masing. Baiklah, saya akan meneruskan kemarin penjelasan tentang penafsiran ayat belum selesai tuntas. Sebelum saya teruskan, saya mau minta dari saudara untuk sejauh yang sudah kita bicarakan, saya rasa sudah 90%, ada satu orang yang ayo maju terus membuat statement 1-2 kalimat tentang arti ayat, tafsiran ayat Yakobus ini. Ayo, ada yang maju satu, silakan. Silakan, saya mau dengar. Anda sudah nangkep seberapa? Dalam 1-2 kalimat, apa tafsiran ayat ini? Menurut Anda yang sudah dengar dari saya juga. Ayo, siapa yang mau maju? Silakan, jangan takut. Kita latihan. Anda sedang digembleng untuk bisa berenang. Lihat kembali sebentar, lalu singkatnya apa? Atau langsung menjawab pertanyaan yang ada di saya share screen dulu ya. Nah, kita langsung jawab pertanyaan ini. Apa maksud ayat ini sungguhnya? Benarkah perbuatan kita yang melamatkan dan bukan iman kita? Belum dijawab. Dan bagaimana dengan doktrin sola gratia dan sebagainya? Ayo, 3 pertanyaan ini aja. Satu orang jawab satu. Ayo, maju. Silakan spontan. Siapa ini? Siapa yang mau maju? Desi, Pak. Desi. Oke, Desi, silakan. Apa maksud ayat ini sesungguhnya? Dalam 1-2 kalimat saja. Intinya ayat ini apa? Kita diselamatkan bukan hanya karena iman kita, tapi dengan perbuatan kita juga, Pak. Salah. Ya. Ini kesalahan paling fatal. Sama sekali tidak mungkin katakan di sini kita diselamatkan karena perbuatan, itu udah paling fatal. Kalau ada kalimat seperti itu. Yang benar bagaimana? Bukan diselamatkan tapi dibenarkan. Yes. Ini tidak ada urusan dengan keselamatan. Keselamatan sudah lewat. Ya. Ayat ini
berkaitan dengan orang yang sudah selamat. Ya, Lalu dia dibenarkan apabila imannya dengan perbuatan. dengan perbuatan. Ada tindakan iman sudah dia beriman. Ya, ini poin yang jangan pernah salah. Karena ini rancunya di sini. Ayat ini menariknya justru kontroversinya ada di sini. Ayatnya berkata dibenarkan, bukan diselamatkan. Karena kita sudah tidak bicara keselamatan. Yakobus di sini sudah tidak bicara keselamatan. Dia bicara kepada orang yang sudah percaya, sudah diselamatkan, sudah lahir baru. Artinya kan sederhana ya, orang kalau sudah lahir baru, tidak ada perbuatan baiknya ya ngomong kosong barangkali. Harus diragukan lahir barunya. Benar nggak? Itu kan intinya. Ayo, sekarang benarkah buatan kita yang menyelamatkan kita bukan iman kita? Yang lain jawab. Benar atau tidak benar? Yang jawabnya. Karena saja. Siapa mau maju? Tanya kedua. Benarkah perbuatan kita yang menyelamatkan dan bukan iman kita? Bukan. Benar atau tidak benar? Bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Iya, jadi jawabnya apa? Benar atau tidak benar? Tanyaannya kan benarkah? Tidak. Ya? Tidak. Tidak benar. Betul. Jawabnya harus tegas, tidak benar. Lalu penjelasannya tadi yang kamu katakan, ulangin lagi. Tidak benar, koma. Tidak benar. Lalu alasannya sekarang, koma, yang tadi kamu sudah katakan. Karena jangan takut-takut, ngomong saja. Salah nggak apa-apa, nanti dibenarkan. Saya benarkan. Oh, tidak. Tidak benar karena. Tidak benar karena. Ayo, keluarkan ilmunya. Karena perbuatan itu. Perbuatan apa? Menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, sederhana saja. Oke, yang lain boleh. Jadi, benarkah perbuatan kita yang menyelamatkan dan bukan iman kita? Siapnya, Pak? Silakan, siapnya. Silakan Salvika, nggak apa-apa. Jawab sendiri pikiran Anda. Jauh yang Anda sudah saya kasih ilmu setahun ini. Ya. Salah karena di dalam salah. Ya. Salah karena dalam firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Salah. Itu bukan alasannya. Salah. Tidak benar karena perbuatan kita tidak menyelamatkan kita. Itu jawabnya doktrin sola gratia, ya kan? Bukan kembali ke iman, itu lagi rancu. Anda masih rancu antara dua kasus ini loh. Yang satu perbuatan kita tidak menyelamatkan, tapi yang satu berkata iman dengan perbuatan itu dibenarkan Tuhan. Oke, jawabnya yang kedua itu ada lagi yang berani mau mengulangnya. Jawabnya, benarkah perbuatan kita yang menyelamatkan dan bukan iman kita? Jawabnya kita sudah setuju, tidak benar. Sekarang alasannya, komanya. Ini yang terpenting. Di sini yang kita harus latih. Logika teologis. Ayo, siapa yang mau mengulang lagi? Nggak usah takut-takut, saya tidak akan menggigit Anda. Yang salah. Berani harus, kalau mau belajar berenang harus berani minum air, gelagap. Ya, jangan takut air. Masih takut air, Anda tidak bisa berenang. Ayo, minum air, nggak apa-apa. Walaupun sekarang kolam renang banyak air kencingnya. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab dengan benar-benar tepat, gitu, akurat. Ayo, hamba Tuhan harus akurat nafsirannya, jangan rancu terus. Banyak hamba Tuhan begitu. Sudah bertahun-tahun khotbah pun masih rancu. Banyak yang rancu.
Ya, silakan. Siapa mau maju? Ini Pak, seperti Ya. yang Yakobus 2 ayat yang ke-14. Ya, Apakah dalam kiranya kalimat Anda, maksud saya ya, Anda sudah baca ayatnya, terus dengan kalimat Anda sendiri, Anda coba jawab. Saya ingin betul-betul apa yang ada di pengertian Anda sekarang. Jawab dengan kata-kata Anda sendiri. Benarkah perbuatan ini? Tidak benar, karena bla 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 bla. 1-2 kalimat saja. Oke, silakan. Tadi tidak apa-apa, ayo. Yang mau mengambil ayat tidak apa-apa, tapi coba dengan bahasa saudara sendiri. Itu betul-betul apa yang Anda tangkap dari saya. Itu yang semua tahu. Silakan, jangan takut. Jangan sekali jangan takut saya. Saya Pak, mau jawab Pak. Oke. Silakan. Ya memang salah Pak, jika perbuatan kita yang menyelamatkan kita, kita beroleh bermegah diri Pak. Tetapi jika seimbang, iman tanpa perbuatan dia akan seimbang Pak. Seperti yang terdapat dalam Roma 4 pasal yang Roma pasal 4 ayat yang kedua. Oke. Lagi-lagi ini rancu. Ini dua hal yang kamu rancukan. Sekali lagi pisahkan sama sekali antara keselamatan karena iman dan orang yang sudah selamat harus mempunyai tindakan iman. Ini bukan teologi keseimbangan. Sekali lagi, ini bukan teologi keseimbangan. Seakan-akan bahwa kalau teologi keseimbangan berarti orang itu diselamatkan oleh iman, tapi ya juga harus dengan perbuatan baik dong. Ini yang paling fatal. Pernah saya kasih tes, ingat tes saya? Apa syarat masuk surga? Baca firman Tuhan, rajin berdoa, beri perpuluhan, rajin apa-apa, melayani dan sebagainya. Itu kan jebakan semua. Ya jawabnya cuma satu. Untuk masuk surga syaratnya percaya Yesus. Titik. Ya, itu sola gratia. Tapi ini Yakobus dan bicara lain, sama sekali tidak bicara itu. Dia berbicara pada jemaatnya yang sudah katakanlah sudah dewasa. Hei, kamu orang-orang beriman, sudah percaya Yesus, sudah selamat, apa tindakan imanmu supaya dibenarkan Allah? Jadi ini dua fase kehidupan rohani yang berbeda. Satu, awal sekali kita bertobat. Dua, setelah kita bertumbuh. Kalau engkau sudah bertumbuh, imanmu sudah matang, maka itu harus dibuktikan dengan tindakan iman. Oke, jadi dua hal ini jangan terus dilanjutkan. Di sini bukan kita tidak pakai rumus teologi keseimbangan. Kalau pakai rumus teologi keseimbangan, kita campurkan lagi berarti kedua-duanya. Itu masuk surga harus percaya Yesus dan banyak berdoa dan banyak persembahan dan banyak melayani dan banyak memberi dan banyak itu macam enggak. Oke. Oke, jadi Anda rupanya masih belum mantap. Belum nangkep betul dua kasus yang kita harus bedakan ini, ya. Masih dicampur adukan karena ini memang kebanyakan orang Kristen masih begitu, ya, tadi mencampur adukan. Mau masuk surga, wow, kamu harus jadi orang baik, kamu harus banyak berdoa, kamu harus hafal Alkitab, segala macam itu. Itu dua hal yang berbeda. Itu nanti bicara nanti. Kau selamat dulu, percaya dulu, selesai, baru kau bertumbuh. Kalau engkau mau benar-benar bertumbuh, ya imanmu itu harus disertai, ditindaklanjuti dengan perbuatan, dengan tindakan iman, dengan melangkah. Saya kasih ilustrasi ini ya. Saya ini kalau khotbah senang pakai ilustrasi karena saya bahkan sebelum bertobat, saya itu sebenarnya tidak percaya Yesus. Saya hanya kagum sama Yesus karena Yesus adalah suatu pribadi di Alkitab. Satu-satunya yang kalau ngajar itu pakai perumpamaan. Tidak ada tokoh lain di seluruh Alkitab. Tidak ada. Satu pun
tidak ada yang mengajar pakai perumpamaan. Paulus apalagi itu paling rumit, paling susah. Dia bicara doktrin melulu tanpa perumpamaan. Itu mempersulit kita yang awam-awam dibaca. Nah, Yesus tahu kesulitan orang awam dalam menangkap konsep yang sulit dari teologi. Jadi dia pakai perumpamaan untuk mempermudah pengertian dan penangkapan orang. Ini teks untuk saudara nanti kalau khotbah ya. Kalau Anda sedang khotbahkan sesuatu yang seperti ini misalkan agak rumit, harus dipakai perumpamaan. Kalau perumpamaan zaman modern itu namanya ilustrasi. Ya, saya senang pakai ilustrasi karena saya mengagumi Yesus sebagai tokoh yang pandai sekali menjelaskan hal yang sulit, doktrin yang sulit, teologi yang sulit dengan cara sederhana, yaitu lewat cerita. Perumpamaan kan cerita yang anak kecil bisa nangkep dan ngerti. Gitu. Nah, ini ilustrasinya mengenai ayat Yakobus ini ya. Versi saya. Ya. Ada seorang ilustrasi ya namanya ini ya. Ada seorang hamba Tuhan ingin membangun gerejanya seperti Anda baru mulai perintisan. Kalau nggak punya dana. Lalu hamba Tuhan ini agak kreatif rupanya. Pemikirannya out of the box. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya, punya iman. Engkau pasti menolong aku menyediakan dana untuk membangun rumah Tuhan. Bolehkah aku minta satu hal, Tuhan? Aku minta Tuhan supaya aku dapat lotre 1 miliar. Supaya aku bisa membangun rumah Tuhan dengan dana itu. Boleh ya Tuhan ya, boleh ya. Aku dapat lotre 1 miliar. Nggak berdoa gitu. Aku beriman, pasti Tuhan tolong. Amin. 1 bulan berlalu. Belum dapat lotre, saudara. 2 bulan berlalu. 3 bulan berlalu, saudara. Belum dapat lotre, dia masih tetap naikkan doa yang sama. Lalu cekrek, halilintar dari langit. Lalu terdengar suara, beli lotrenya dulu. Ngerti. Hamba Tuhan itu cuma berdoa dapat lotre 1 miliar untuk bangun rumah Tuhan, tapi tidak beli lotre. Ini ilustrasi yang menjelaskan dengan gamblang sekali. Orang yang punya iman tapi tidak melakukan tindakan iman. Imannya sudah bagus, percaya Tuhan pasti kasih dia dana 1 M dari lotre. Tapi tidak beli lotre, saudara. Enggak ya, saudara? Ini yang iman tanpa tindakan sama juga bohong. Ini loh, saudara. Oke. Ini ilustrasi untuk menjelaskan konsep yang rumit tadi itu. Ini sudah level pendeta, saudara. Sudah ada urusan dan selamatan. Ini cuman iman, sudah beriman, tapi ada tindakan atau enggak. Gitu. Mintanya dapat lotre, tapi tidak beli lotre 1 lembar pun tidak. Konyol. Konyol sekali. Istilahnya saya. Tuhan pun tidak bisa nolong. Sebab itu bagian saudara. Kita dan Tuhan itu selalu seperti main pingpong. Tung, tung. Kita berikan bola pada Tuhan, Tuhan menjawab, merespon bola ke kita, kita meresponi. Seperti itu, saudara. Tidak bisa, kalau dalam ungkapan orang Amerika, apa? It needs two to tango. Ya kan? Dibutuhkan 2 orang untuk berdansa. Tidak bisa kita dansa tango sendirian. Tidak bisa. Kita dengan Tuhan tidak seperti itu. Harus ada kerjasama. Tuhan berikan janji, Tuhan beri kita punya iman, lalu kita meresponi dengan tindakan iman, baru Tuhan tindak. Kerjasamanya begitu, saudara. Kalau Tuhan sudah berikan janji, dia tunggu kita punya iman. Kalau sudah punya iman, Tuhan tunggu. Apa tindakan selanjutnya? Itu bagian kita. It is our turn.
to move, to act, baru Tuhan nanti meresponi. Jadi terus ada gilirannya masing-masing. Betul, betul Pak. Itu Nggak bisa. saya teringat itu ada satu cerita Pak. Waktu Petrus di dalam penjara, kan jemaat Tuhan itu kan berdoa supaya Petrusnya dilepaskan dari penjara kan. Tapi pada waktu Petrusnya lepas dari penjara, ditemui oleh Rode, itu anak gadis itu, mereka nggak percaya. Mereka bilang itu hantu atau gimana gitu. Jadi ini kita lihat ya, mereka berdoa supaya Petrus dilepaskan dari penjara, tapi pada waktu lepas, mereka nggak percaya bahwa itu Petrus. Nah itu kan, itu seperti ini tadi kan. Banyak itu ada beberapa hal yang begitu tuh. Jadi kita itu berdoa, ada dalam bahasa Inggris itu ada satu sebutan bahwa kalau kita berdoa minta roti itu harus bawa keranjang roti dong. Iya. Betul ya? Betul adik-adik enggak? Kalau kita berdoa minta roti harus bawa keranjang roti gitu. Jadi jangan berdoa sesuatu tapi kita nggak percaya gitu. Ya itu aja tambahannya pasti. Bagian kita yang harus kita lakukan. Sebab gini, justru bagian sukarnya yang bagian kita itu. Karena kita ini hamba, Tuhan itu bos. Nah kita ini salahnya doktrin orang Kristen selalu menganggap semua terserah Tuhan. Semua Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang mengerjakan semua. Nah kan terbalik, dia yang bos kok. Kita itu karyawan, hamba. Bos itu tinggal perintah. Karyawan yang bekerja, saudara. Tapi kita sering minta Tuhan yang bekerja buat kita. Maka kita jadi bos. Salahnya sekali di situ. Ayat yang sangat mengganggu orang-orang yang terlalu rohani, saya bilang adalah ayat yang mengatakan yang tidak boleh mengandalkan. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini sering sekali disalah tafsirkan bahwa kita tidak boleh berbuat apa-apa. Kalau kita berbuat sesuatu itu berarti kita membantu Tuhan. Wah, itu teologi yang sangat ngawur. Ya, Tuhan mengandalkan kita untuk melakukan bagian kita. Nah, ini bicara teologi keseimbangan ini. Kita seringkali hanya berkata kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Betul itu. Tetapi satu keseimbangan yang lain sebenarnya kita harus juga tahu bahwa Tuhan juga mengandalkan kita. Tuhan mengandalkan saudara-saudara ini loh yang ada di Kalimantan ini untuk memenangkan Kalimantan. Dia mengandalkan sekali saudara. Siapa lagi yang diandalkan? Engkau yang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan mengandalkan. Engkau melakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Ya, Anda mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan juga mengandalkan engkau. Saya pertama kali dengar ini dari seorang hamba Tuhan, kelihatannya sombong sekali. Dia bilang gini, saya ini dipakai Tuhan untuk membangun satu misi yang sangat besar, yang di luar kemampuan saya. Tuhan butuh saya, saudara. Untuk melakukan ini Tuhan butuh saya. Wah, kelihatannya sombong. Tapi itu betul, saudara. Dia dipakai Tuhan, dia persiapkan Tuhan, dikasih misi yang besar sekali. Dia butuh orang ini karena Tuhan tahu dia punya kapasitas dan kemampuan yang sangat besar. Itu benar dan tidak sombong sama sekali. Itu teologi keseimbangan namanya. Kita butuh Tuhan, Tuhan juga butuh kita, saudara. Tuhan itu tidak senang setiap kali bikin mujizat tanpa menggunakan kita. Dia lebih senang menggunakan orang-orang seperti kita dalam porsi masing-masing. Oke?
Saya lanjutkan. Di mana? Nah, saya mau tunjukkan bedanya mukjizat yang terjadi pada waktu Musa membelah lautan dengan Yosua yang membelah sungai Yordan. Ini ada dua event yang kelihatannya sama, tetapi sungguh berbeda sekali. Pada kasus Musa membelah Laut Merah, itu bangsa Israel belum beriman sama sekali. Mereka baru keluar dari perbudakan Mesir. Masih budak spiritnya. Belum beriman sama sekali. Jadi ketika menghadapi Laut Merah di depan dan di belakang ada tentara Firaun, mereka desperate, putus asa. Maka Tuhan bertindak melalui Musa, laut dibelah. Tuhan bertindak dulu. Ya, pada kasus Musa, Tuhan bertindak dulu. Karena bangsa ini belum beriman sama sekali. Sehingga setelah mukjizat Tuhan lakukan, baru mereka percaya. Ini kalau beberapa penafsir mengatakan inilah saat bangsa Israel dibaptis sebagai orang percaya ketika melewati tanah kering di dasar Laut Merah ini. Jadi sekali lagi mereka seeing and believing di sini, melihat lalu percaya. Ini harus Tuhan lakukan karena mereka belum percaya. Begitu juga dengan banyak saudara-saudara Muslim yang jadi murtadin. Sekarang istilahnya kalau Muslim ke kita murtadin, kalau Kristen ke Islam namanya mu'alaf. Murtadin ini harus diberi mukjizat. Sebab tanpa satu patah kata pun kalau mereka mengalami mukjizat, misalkan kena kanker stadium terakhir terus sembuh, mereka langsung percaya. Ya, jadi ini saya juga begitu, seeing and believing. Tetapi pada zaman Yosua, bangsa Israel sudah digembleng 40 tahun di padang gurun, generasi selanjutnya sudah imannya strong, saudara. Imannya sudah bertumbuh. Jadi ketika Yosua dan bangsa Israel mau masuk tanah janjian, di depan ada sungai Yordan yang sedang pasang. Sungai Yordan itu sungai sangat lebar sekali, hampir seperti lautan, kasusnya hampir sama. Tidak mungkin orang menyeberang sungai Yordan pada saat itu. Nah, saat itu Tuhan kemudian memberikan instruksi kepada Yosua. Engkau suruh para imam berbaris di depan membawa tabut perjanjian, lalu mereka harus masuk ke sungai Yordan. Itu instruksinya. Jadi imam disuruh, mereka suruh berbaris, malamnya diperintahkan instruksi detail seperti yang Tuhan katakan. Saya percaya mungkin secara guyonannya imam pada waktu itu, wah ini bos kita yang baru ini beda sama bos kita yang lama. Ini kalau bos yang lama dulu, dia yang maju di depan, kita di belakang. Terus sekarang kita ini dikorbankan rupanya sama bos baru ini. Kita suruh mati masuk ke sungai Yordan. Jadi malam hari itu mungkin beberapa yang goncang, saudara, pamitan sama keluarganya. Istriku, anak-anakku, bos kita baru, kita besok suruh bunuh diri, jadi selamat tinggal ya, mungkin Bapak tidak kembali lagi. Ini cuma nanya saudara ya. Tapi mereka taat. Mereka taat saudara. Yosua ada di belakang, saudara. Dia ada di belakang, dia instruksi. Imam ini harus masuk ke dalam sungai Yordan pada saat sungai Yordan masih pasang, saudara. Artinya Tuhan minta orang-orang yang sudah beriman ini melangkah dulu. Ya tentu sambil was-was sedikit, mereka mulai masukkan kakinya, mungkin semata kaki, masuk sungai Yordan. Belum juga terbelah air yang segera. Mungkin lebih tinggi, tidak tahu sampai seberapa, mungkin bayangan saya sampai selutut, barulah Tuhan bekerja, membelah lautan. Karena dia sudah melihat, oh ini sudah berani melangkah. Ini disebut tindakan iman.
Kalau punya iman, ya melangkah aja dengan segala risikonya. Karena di sini konsepnya sudah terbalik. Di sini konsep believing and seeing. Ya, percaya dan kau akan melihat. Kalau pada yang pertama tadi, engkau melihat dulu baru percaya. Sekarang engkau sudah beriman, jadi percaya dulu, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Nah, banyak orang Kristen stop di sini, tidak berani melangkah. Makanya keluarlah ayat Yakobus tadi. Agak marah-marah dia. Kamu tidak akan pernah mengalami mujizat kalau engkau tidak berani melakukan tindakan iman. Tidak berani melangkah dengan segala risikonya. Risikonya jelas kan, saudara, kalau tadi masuk sungai Yordan. Ya kalau Tuhan melakukan mujizat. Kalau enggak, gimana? Tidak boleh dipikir itu. Kalau beriman harus melangkah saja. Seperti nanti, saudara, kalau ditugaskan dalam misi di ladang Tuhan, sudah dipercayakan satu rumah Tuhan, melangkah saja. Tidak usah takut. Kalau engkau berani melangkah, maka engkau nanti akan melihat mujizat Tuhan. Kalau engkau tidak berani melangkah, engkau tidak akan pernah dapat melihat mujizat Tuhan. Oke? Jadi dibalik ya, sekarang ya, melangkah dulu. Jadi sekali lagi, membedakan zaman Musa, mereka belum beriman, baru bebas sebagai budak, maka Tuhan melakukan mujizat dulu, baru mereka percaya. Sebelah kanan, lihat zaman Yosua, mereka sudah beriman karena sudah 40 tahun digembleng di padang gurun. Tuhan mengajar mereka agar melangkah dulu, baru mujizat Tuhan bekerja. Balik ya, sekali lagi pada zaman Musa, Tuhan melakukan mujizat dulu, baru mereka percaya. Kalau zaman Yosua, Tuhan mengharap kita bertindak dulu, melangkah dulu, baru Tuhan menyusul dengan mujizatnya. Oke. Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Ya, sekali lagi dibenarkan, bukan diselamatkan. Ini konteksnya Yakobus bicara seperti ini. Bukankah Bapak Abraham, Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi Tuhan senang sekali melihat iman Abraham. Dia sebenarnya cuma menguji, ngetes Abraham. Ngetes imannya Abraham. Dia berani melakukan tes ini karena dia tahu nanti akhirnya bagaimana. Tuhan kan tahu akhir ceritanya. Jadi dia benar-benar tahu nanti bahwa Abraham akan benar-benar akan mau bersedia mengorbankan anaknya Ishak. Dan setelah itu terbukti, Tuhan membatalkannya. Tidak tahu ceritanya. Tapi Tuhan benar-benar menguji saat itu. Kalau Abraham tidak berani membawa anaknya naik gunung Moria, berjalan berhari-hari, kemudian benar-benar diletakkan di atas mezbah, lalu dia benar-benar ambil pisau dan mulai mengangkat tangannya untuk membunuh anak janjian itu, maka ceritanya lain. Tapi Abraham lulus tes ini, lulus ujian ini, sehingga Abraham dibenarkan. Istilahnya Allah sendiri kagum melihat kesungguhan hati Abraham untuk mau-maunya mempersembahkan Ishak anaknya, anak tunggalnya, anak janjian ya, anak tunggalnya dengan Sarah yang dijanjikan Tuhan. Dalam permintaan dan ujian ini menurut saya sangat tidak masuk akal. Sekali lagi Abraham tidak minta anak karena dia tahu sudah tua, tapi Tuhan yang berjanji akan berikan anak. Setelah diberi anak, sudah besar, sudah disayang-sayang Abraham dan Sarah, diminta. Sangat tidak masuk akal, saudara. Sangat tidak masuk akal. Kalau saya di posisi Abraham, karena iman saya tidak ada apa-apanya sama Abraham, saudara, saya akan menolak.
paling tidak akan berargumentasi. Tapi Abraham ini luar biasa, contoh yang luar biasa sekali. Langsung saja bertindak. Iman Abraham ini langsung bertindak. Ini iman yang dahsyat sekali. Karena itu tidak salah Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Di seluruh Alkitab rasanya tidak ada orang yang imannya seperti Abraham, saudara. Yang mengalami tes yang paling tinggi levelnya. Tidak ada tes yang lebih berat daripada ini, saudara. Dia dibenarkan, ya saudara, sekali lagi. Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Bukan diselamatkan, ya. Sekali lagi jangan dicampur adukan. Antara diselamatkan dan perbuatan baik sesudah kita jadi orang Kristen. Orang Kristen kok ngaku orang Kristen, sudah dibaptis dan sebagainya, lantas perilakunya masih jelek gimana, saudara? Perbuatannya masih melakukan hal-hal yang tidak baik, itu patut diragukan kelahiran barunya, saudara. Orang Kristen sudah lahir baru pasti dapat dilihat dari perbuatannya. Benar tidak, saudara? Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham pada Tuhan dan Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini percaya bukan dalam konteks pada saat dia lahir baru, ya. Sebab di sini sudah disebut Abraham, bukan Abram. Abram itu sebelum dia lahir baru, istilahnya. Abraham sesudah dia lahir baru. Percaya di sini dalam arti dia percaya bahwa dia percaya trust, dan hari trust. Dia percaya Tuhan. He trusted God ketika dia mempersembahkan anaknya. Apa yang dia percaya? Ya, Tuhan minta, ya apa katanya nanti. Pasti Tuhan punya solusi lah. Itu trust namanya. Tapi aku hanya percaya dan harus nurut. Taat saja melakukan. Dan dia benar. Tindakannya benar. Sehingga dia dibenarkan oleh Tuhan. Diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Wah, dahsyat sekali. Ini satu ilustrasi lagi. Ya, jadi ilustrasi sifatnya humoris. Kalau saudara nanti mau pakai ilustrasi, bisa ada dua macam juga dalam khotbah, ya. Ilustrasi yang humoris, kalau kepribadian Anda humoris, tapi kalau Anda orang yang serius, maka ini ada ilustrasi yang serius, Pak. Ini pasti gambarnya di Amerika nih, Pak. Mungkin di Louisiana. Saudara, saya mau tanya sebelumnya. Saudara punya idola pengkhotbah yang saudara rasanya kepingin niru gitu? Ada nggak? Ini idola saya. Ya, Pak. Siapa idolamu? Ada, Pak. Siapa namanya idola kamu? Pengkhotbah yang kamu kepingin kalau bisa seperti dia, niru dia gitu. Henny Kristianus, Pak. Siapa? Henny Kristianus. Henny Kristianus. Oke. Wanita foto sangat banyak. Wah, di internet sekarang di medsos luar biasa, bangkit wanita-wanita pengkhotbah yang hebat-hebat, yang luar biasa, sudah hebat sekali. Oke, siapa lagi yang punya idola pengkhotbah yang hebat gitu? Ya, silakan. Siapa idolamu? Pakai mic dong, pakai mic. Ya. Siapa idola? Susat Hating, hebat sekali, tokoh dia. Ada di sini yang mengidolakan Gilbert Lumoindong. Ada, Pak. Ada. Kalau di Indonesia barangkali banyak orang mengakui dia adalah pengkhotbah yang paling baik di Indonesia, dalam arti yang paling menghibur, ya, paling menghibur. Nah, kalau saya lihat ada paling sedikit ada dua tipe pengkhotbah. Saya sebut ini aliran, saya pakai aliran musik, ya. Ada yang aliran musik pop, ya, seperti Gilbert Lumoindong, jelas itu ngepop, saudara. Ada yang aliran seriosa, ya,
Seriosa. Dari namanya itu serius, dia serius terus. Oke. Kalau tadi yang ngepop itu tadi ilustrasi lotre, ini yang serius. Kalau sudah orangnya serius, pakai yang ini. Sebab saudara tidak bisa. Sekali lagi saya ingatkan, saudara punya idola, lalu kepingin niru, belum tentu Anda bisa. Karena lihat tipenya Anda tadi. Kalau Anda masuk golongan ngepop, tidak bisa yang niru yang seriusan. Itu bukan your nature. Sebaliknya juga, kalau Anda orangnya serius, lalu mau banyol-banyol sedikit seperti Gilbert, tidak bisa juga. Jadi jadilah dirimu sendiri. Ini pesan saya. Kalau nanti khotbah. Mau niru orang, boleh-boleh saja. Tapi yang sesuai dengan pribadi Anda. Kalau tidak sesuai, nanti malah aneh gitu ya. Khotbah Anda aneh. Nah, ini ada ilustrasi di suatu daerah, katanya Pak David ini di Amerika, ya terjadi banjir, saudara ya. Lalu, kenapa itu? Ada apa Pak Jonathan? Ada itu Pak, orang mau beli ayam. Hah? Orang beli ayam? Ada orang mau beli ayam. Oh, kalian jual ayam ya? Iya. Oh, bagus sekali. Bagus. Kalian jual ayam. Memelihara ayam bukan untuk diri Ayam sama sendiri. lele, Pak. Oh, ya bagus. Berarti banyak budidaya Anda bagus itu. Bukan hanya untuk konsumsi sendiri, tapi juga dijual juga. Bagus sekali. Ayam sama lele ya. Waduh. Lalu bisa dikirim online itu saya mau beli. Jauh banget sih kalian ya. Tapi masih rugi, Pak. Oh, oke, tidak apa-apa. Terus diteruskan, Pak. Nanti ada waktunya. Ini waktu investasi rupanya, waktu menanam. Nanti menuainya belakangan, butuh waktu memang. Return of investment-nya. Belum break even point ya? Belum. Makanannya mahal. Makanannya mahal. Bibitnya mahal. Makanannya. Udah. Ya. Makanannya, pakannya mahal. Ya. Masih belum nutup. Satu karung 50 kilo 450.000. Habis dalam 4-5 hari. Cari sumber yang lebih ke hulunya gitu, yang bikin ke pabriknya bisa ya. Supaya dapat lebih murah. Tapi kalian di pedalaman sih ya, jadi repot. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada peristiwa banjir, lalu di satu rumah tertentu penghuninya cuma satu orang sudah berusia lanjut, sendirian, bapak tua. Ayo bapak tua ini beriman, dia berdoa, Tuhan tolong aku kebanjiran Tuhan, aku beriman Tuhan pasti tolong saya. Amin, ya berdoa itu saudara. Lalu banjir semakin naik. Dan tetangga-tetangga mulai ngungsi karena banjir tadi. Ya, ada seorang anak muda tetangganya yang menawarkan kebaikannya. Pak tua, mari saya gendong, kita ngungsi ke tempat kering, ke balai desa. Pak tua apa jawabnya? Oh terima kasih nak, tenang saja, tidak usah repot. Karena Tuhan yang akan tolong saya. Ditolak permintaannya, saudara. Naik terus, air makin naik. Pak tua sudah harus nongkrong di atas meja makan, saudara, karena airnya sudah masuk rumah. Lalu datanglah perahu karet dari aparat desa. Pak tua, ayo ngungsi naik perahu karet ini. Pak tua bilang sekali lagi, terima kasih. Tuhan yang akan menolong saya. Bye-bye. Tinggal, saudara. Terakhir dia sudah harus naik ke loteng, saudara. Karena air sudah makin tinggi dan makin tinggi. Datang pertolongan dari helikopter yang berseru, Pak tua, ayo saya urutkan tali ini. Ini kesempatan terakhir. Bentar lagi akan kamu tenggelam sama rumahmu. Pak tua menjawab lagi sekali,
Tuhan berjanji akan menolong saya. Jadi saya baik-baik saja. Akhirnya banjir terus naik, singkat cerita Pak Tua mati kebanjiran, saudara. Sampai di surga dia tanya Tuhan, Tuhan kenapa engkau janji menolong tapi tidak menolong aku? Tuhan jawab, aku sudah 3 kali mengirim pertolongan kepadamu dan engkau menolak. Jelas, saudara, cerita ini menggambarkan orang bebal. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Sangat banyak. Saya sedih. Saya sedih. Beriman, tapi tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tuhan sudah jawab doanya, sudah tolong, semua ditolak. Karena yang datang manusia. Saya tidak mengandalkan manusia. Tuhan yang akan tolong saya sendiri. Memangnya Tuhan akan turun dari surga seperti Superman. Saudara, terus digendong gitu. Tidak ada ceritanya itu, saudara. Itu orang bebal. Iman yang bebal. Oke, tanpa perbuatan, saudara. Konyol nggak, saudara? Kita orang-orang seperti ini membalik firman Tuhan, saudara. Mereka suka bilang begini, iman saya segede gunung. Jadi masalah apapun saya tidak takut. Padahal ayatnya itu jelas, saudara. Tuhan itu tahu manusia itu sulit sekali beriman. Ayatnya cuma bilang, kalau imanmu sebiji sesawi saja, engkau dapat mengatakan pada gunung untuk berpindah. Banyak orang Kristen yang merasa imannya segede gunung, yang bisa memindahkan biji sesawi. Kebalik apa enggak, saudara? Kebalik. Kebanyakan iman tidak ada buatan, saudara. Tuhan tidak meminta kita iman segede gunung untuk menyelesaikan masalah sebiji sesawi, saudara. Kebalik. Tuhan hanya minta imanmu cukup sebiji sesawi saja, maka engkau akan dapat memerintahkan gunung berpindah. Sudah tahu biji sesawi, saudara? Biji sesawi itu kecilnya lebih kecil dari butiran pasir, lebih kecil dari butiran gula, lebih kecil, saudara. Sehingga kalau biji sesawi itu saudara taruh di tangan saudara, dekat saja dengan Anda, agak terlalu dekat dengan hidung Anda. Jika Anda bernafas, biji sawi itu terbang, hilang. Saking kecilnya, saking ringannya. Itu satu simbol yang luar biasa baiknya yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan tahu iman kita itu sangat kecil. Nah, karena itu Tuhan tidak kasih syarat banyak-banyak. Cukup sebiji sesawi saja, kok itu imannya. Dan tidak usah itu banyak-banyak. Nah, kita ini pada dasarnya manusia yang tidak beriman, susah beriman, kejatuhan dalam dosa, ya saudara. Jadi sampai di situ jelas, ya saudara, bahwa kalau menjawab satu persatu, benarkah buatan kita menyelamatkan dan bukan iman kita? Jawabnya jelas tidak benar. Karena yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dah, itu jawabnya. Lalu jadi bagaimana dengan doktrin sola gratia yang mengatakan kita diselamatkan bukan karena buatan baik kita? Doktrin sola gratia benar. Ya, tadi sudah dikatakan sebelumnya. Tetapi perlu diingat bahwa bila seseorang sudah beriman, sudah menyebut dirinya orang percaya, orang Kristen, dia harus melakukan tindakan perbuatan yang sesuai dengan imannya. Kalau tidak, maka yang bersangkutan tidak bisa dibenarkan. Bukan tidak bisa diselamatkan. Lagi pisahkan. Ya, dibenarkan dan diselamatkan dua kata yang berbeda, dua peristiwa yang sama sekali terpisah. Oke. Jadi kalau tanpa perbuatan itu imanmu tidak bisa dibenarkan. Itu iman yang bebal tadi itu. Ini tidak bicara tentang tidak bisa diselamatkan. Kalau imanmu tanpa tindakan, kamu tetap bisa masuk surga nggak? Tanya tajamnya.
Orang yang tadi bebal-bebal, seperti orang tua, seperti pendeta yang tidak beli lotre, itu masuk surga nggak? Ayo jawab. Masuk surga atau enggak? Ini tidak. Lagi-lagi Anda belum nangkep. Tetap masuk surga, dia sudah selamat. Dia sudah selamat. Dia sudah percaya Yesus. Tanpa perbuatan cuma Tuhan Yesus sedih. Nggak happy dia. Tapi bukannya tidak masuk surga. Masuk, saudara. Ya, lagi sekali sudah belum menangkap. Tanpa perbuatan hanya tidak bisa dibenarkan, tapi bukan tidak bisa diselamatkan. Artinya orang yang bebal tadi, imannya salah tadi, tetap masuk surga. Itu bukan dosa sama sekali. Tapi itu kesalahan doktrin, pengertian teologisnya, tidak punya logika teologi yang baik. Itu saja. Sudah percaya, sudah dibaptis, sudah jaminannya pasti masuk surga. Itu anugerah. Oke, saudara, percaya sampai di sini. Ya, selamat ya orang ini ya, maupun bebal, yang kamu bebal, tapi masuklah. Oke. Pak Yusak, saya mau menambahkan sedikit, boleh nggak? Silakan. Iya, itu tadi kan ada contoh-contoh mengenai itu yang orang tua yang tenggelam itu di Louisiana tadi, dan naik terus akhirnya, nah itu di dalam, kalau saya melihat pada waktu prosesnya Lazarus itu dibangkitkan, itu ada begitunya. Jadi kalau pada waktu Lazarus itu 4 hari di dalam kubur, sudah mati, kemudian Tuhan datang dan kemudian Lazarus keluar gitu. Dan kemudian Lazarusnya keluar kan. Tapi kan masih pakai pakaian, pakai kafan, pakai apa, terikat gitu. Terus kemudian Tuhan bilang lepaskan. Jadi, nah di situ saya tuh melihat bahwa Tuhan juga memakai cara-cara yang natural. Artinya melepaskan kain kafannya itu tidak dengan Tuhan bilang lepas gitu, kemudian rontok semua gitu ya, atau terus ganti pakaian biasa gitu, tapi harus dilepaskan, harus ikatan-ikatannya itu dilepaskan secara natural oleh teman-temannya atau keluarganya. Nah di situ saya melihat, jadi seperti tadi perumpamaan tadi yang orang tua yang mau diselamatkan di Louisiana yang bakal tenggelam itu, harus bisa melihat bahwa Tuhan juga memakai mungkin pil aspirin, Tuhan memakai pil apa begitu untuk menyembuhkan kita. Tuhan juga melakukan kesembuhan rohani, kesembuhan ilahi. Tetapi juga ada hal-hal yang memakai dokter-dokter untuk itu. Jadi kalau saya lihat itu harus ada begitunya. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan sendiri menunjukkan bahwa ada kebangkitan Lazarus itu dengan perintah itu Lazarus keluar gitu. Tapi juga Tuhan mengatakan lepaskan itu tali-tali yang mengikat itu dari kain kafannya itu. Jadi di situ kita melihat bahwa Tuhan juga menghargai hal-hal yang natural. Tuhan juga menghargai akan dokter yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan begitu. Ngerti ya adik-adik ya? Ya. Ngerti ya? Oke. Saya pernah mengalami satu ajaran bahwa orang Kristen dilarang ke dokter, dilarang minum obat. Ya pernah doktrin seperti itu ya, kencang sekali 20 tahunan yang lalu. Itu konyolnya luar biasa. Konyolnya luar biasa. Ya. Tidak boleh ke dokter, tidak boleh minum obat. Hanya mengandalkan Tuhan 100%. Itu keliru doktrin. Keliru sama sekali. Sebab apa? Dokter bukan setan, bukan iblis, obat bukan dari kuasa gelap. Sama sekali bukan kan? Dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dari mana? Dari Tuhan. Ya, betul. Jadi saya melihat para saintis diberi hikmat oleh Tuhan. Jadi saya melihat makin ke sini
kalau kita semakin jarang melihat mujizat, karena Tuhan sudah berikan obat-obatan dan dokter. Kalau zaman dulu belum ada, Tuhan intervensi dan masak. Sekarang ya sudah ada kok. Kenapa mesti selalu Tuhan intervensi gitu loh? Itu yang salah tangkapnya. Itu juga dari Tuhan. Dokter dikasih ilmu pengetahuan dari Tuhan juga, semua dari Tuhan. Tapi kita kan ada yang bilang begini, kalau saya sakit jantung, walaupun saya punya biaya untuk operasi bypass, saya tidak mau. Saya lebih senang dapat mujizat Tuhan. Ya ampun. Kalau mampu ya, saya bicara mampu. Kecuali tidak mampu operasi bypass mahal memang. Apalagi luar negeri. Kalau tidak mampu ya minta mujizat Tuhan boleh. Tapi kok mampu, dokter sudah bisa. Ya jangan minta seperti itu. Yeah. Itu kamu namanya jadi harus berhikmat ya, kita harus berhikmat dan kita tidak boleh kan firman Tuhan itu seringkali hatinya di situ. Oke. Terima kasih Pak Yusak memberikan pencerahan kepada kita. Kita harus kita adik-adik kita dilatih untuk berpikir, dilatih untuk kita beriman, tapi kita melihat bahwa ada cara-cara di mana Tuhan itu memakai itu tadi perahu karet atau helikopter apa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Ya, termasuk waktu Lazarus harus dibangkitkan itu untuk mengorakkan tali-tali untuk kain kafannya itu Tuhan hanya memakai cara-cara natural saja, cara alamiah. Ya, kita berdoa, silakan salah satu berdoa. Siapa aja boleh. Mau dari AKP, Anis boleh juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran yang telah disampaikan ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Yusak ya Tuhan bisa